teman-teman sekalian, kali ini saya akan membedah sebuah novel karya almarhum Pak Agus Sunyoto berjudul Rahwana Tatwa. Cerita di dalam novel ini sungguh sangat luar biasa. Saya perlu berguru dari cara bertutur Pak Agus Sunyoto, juga di dalam mengambil sudut pandang yang mana bila membaca seluruh karya-karya Pak Agus Sunyoto selalu menggunakan logika post hegemoni. Novel ini mengambil sudut pandang yang berbeda dari cerita aslinya. Jadi kalau pada versi aslinya, Valmiki, pengarang cerita, menggambarkan tentang kejamnya si Rahwana sebagai bangsa demon, bangsa raksasa yang haus darah dan kekuasaannya serta tidak berperadaban. Tapi di sisi lain, Valmiki menggambarkan Rama sebagai sosok satria, keturunan dewa yang agung dan mulia. Namun pada versi Pak Agus Sunyoto ini keadaan itu benar-benar dibalik 180 derajat. Ia ceritakan bahwa si Rahwana adalah keturunan bangsa yang lebih beradab dan berjiwa kesatria. Hal ini dikisahkan dengan keteguhan nilai yang dipegang oleh Rahwana. Rahwana yang dididik oleh ayahandanya dengan didikan keras sebagai penganut Siwa, begitu tekun dalam belajar. Bahkan ia dalam penggembaraannya hendak menyerang Indraloka, terus belajar kepada para guru. Sebutlah misalnya seorang raja yang mengalahkan Arjuna Sasrabahu. Ia belajar bagaimana menyempurnakan ilmunya. Manakala bertemu dengan Bali, ia pun meminta diri untuk menjadi muridnya. Ilmu-ilmu dari berbagai sudut ia serap, sehingga menjadikan dirinya raja yang bijaksana, penuh dengan pengetahuan, mengembangkan kerajaannya. Ia pelajari sastra dan musik dari kakek-kakeknya, sehingga benarlah apabila Sujiwo Tejo menggambarkan bahwa Rahwana itu adalah sosok raja yang romantis, pemuja sastra indah dengan iringan musik yang ia ciptakan sendiri. Keberhasilan yang utama dari Rahwana adalah penggemburan tersukses dari hegemoni para dewa-dewa. Ia dapat mengalahkan Indra dan dewa serta keturunan Manu sebagai bangsa berkulit putih. Bangsa Arya yang berpuluh tahun telah menjajah bangsa Jambudvipa, tanah kelahiran bangsa berkulit warna. Dengan kemenangan itu menjadi titik tolak keberhasilan bangsa berkulit warna mengukir peradaban tinggi. Istana-istana dibangun dengan mercusuar tinggi dan negara kemah lipah jinawi. Namun setelah berpuluh-puluh tahun dalam kesejahteraan, menjadikan negara Alengka, kerajaan Rahwana terlena. Kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Banyak pejabat yang terbuai dengan kelimangan harta. Begitupun dengan Rahwana, ia kurang kontrol terhadap kinerja bawahannya. Namun karena kemudian tersentak saat Sri Rama dan saudaranya Laksamana menorehkan darah pada prajurit Alengka saat Rama dikepung, Rama membunuh beratus-ratus prajurit. Sang Rahwana marah dan menculik Sinta, istri Rama. Penculikan Sinta ini menjadi debat panjang bagi saudara-saudaranya. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Sayangnya Rahwana menyetujui pendapat penasihatnya dengan mengesampingkan pendapat Kumbakarna, ulama yang waskita pada kerajaan dan merupakan adik dari Rahwana. Atas penculikan Rahwana ini, Rama meminta kepada Sugriwa, adik kandung Bali, untuk membantu mencari Sinta. Dengan imbalan, Rama akan membantu Sugriwa membunuh Bali yang berkuasa di negeri Kiskinda. Sugriwa yang dengan tipu muslihatnya menutup gua saat kakaknya bertarung dengan pengacau dan mengumumkan bahwa kakaknya telah mati, lalu menobatkan dirinya sebagai raja dan memperistri istri Bali.
Bali yang telah kembali menuntut balas, maka terjadilah pertarungan dahsyat. Di tengah pertarungan tersebut, Rama menembakkan panah ke punggung Bali. Bali pun terkapar. Tindakan Rama sebagai kesatria ini disesalkan oleh Bali. Bali pun menangis dan berujar, "Aku menangis bukan karena kesakitan terkena panah saktimu, wahai Rama. Jika aku ditakdirkan mati, maka memang itulah jalanku untuk kembali. Namun aku menangis karena engkau sebagai kesatria telah melakukan tindakan yang jauh dari sifat kesatria, bahkan sangat menjijikkan." Keturunan bangsa Arya berkulit putih tak bergeming dengan nilai-nilai kesatria yang dipegang oleh bangsa keturunan Daksa berkulit warna. Bahkan ia memanfaatkan kobaran perang saudara antara Sugriwa dan Bali yang memang bersaudara. Atas jasa Rama, Sugriwa, bangsa kera yang berperadaban rendah, membantu melakukan penyerangan atas Alengka. Naskah epik drama ini membuat saya emosi. Bagaimana mungkin kera-kera itu digambarkan bisa meluluh lantakkan negara superpower Alengka diraja? Ini mustahil, sebab Alengka dihuni para raksasa. Ia juga ditaburi pahlawan yang sakti mandraguna. Namun pemberontakanku terhadap naskah ini menjadi terjawab bahwa di dalam Alengka sendiri terjadi pengkhianatan. Inilah penyakit bangsa berkulit warna. Bisana, adik Rahwana, ingin berkuasa menggantikan kakaknya. Karena ia bersekutu dengan Rama, ia yang sebagai paling matelik sandi memahami betul segala pernak-pernik Alengka. Ia tuturkan segala rahasia itu kepada Rama, dan oleh Rama diolah menjadi senjata mengalahkan taktik perang dengan Alengka. Hal yang sama seperti yang sudah saya sebutkan, panglima-panglima perang Alengka sudah tua-tua. Artinya di Alengka miskin kaderisasi. Manakala terjadi perang, maka tenaga-tenaga tua itu mudah ditaklukkan. Namun meski begitu, tidak bisa dipungkiri kalau pikiran saya tetap bisa menerima bahwa Alengka dengan aturan sistem militer yang tertata rapi bisa dikalahkan oleh bangsa kera yang berbaris pun tidak bisa. Mereka hanya menggunakan senjata batu dan kayu. Tetapi hal ini tertutupi oleh peran Bisana, sang pengkhianat yang cerdas. Ia tumbangkan saudara-saudaranya melalui tangan-tangan orang. Bahkan ulama sakti mandraguna Kumbakarna pun terbunuh lantaran Bisana membocorkan segala kelemahan Kumbakarna. Padahal tak satu pun manusia, bahkan dewa bisa melukai Kumbakarna. Terkait dengan Kumbakarna, saya perlu mencatat bahwa Gus Dur sangat mengidolakan tokoh Kumbakarna. Ia adalah nasional sejati. Beliau berujar, "Kalian harus tahu bahwa apa yang saya lakukan bukanlah membela Rahwana. Aku maju ke medan perang karena musuh telah menginjak-injak tanah kelahiranku dan membahayakan keselamatan negeriku." Demikian kata Kumbakarna. Pun begitu dengan pahlawan-pahlawan Alengka yang berguguran. Mereka mati lantaran kepandaian Bisana yang mengetahui segala kelemahan bangsanya sendiri. Ia paparkan segala kelemahan dan cara menanggulanginya, bahkan mengalahkannya, termasuk menghadapi Rahwana yang takut dengan kutukan pertapa perempuan cantik. Rahwana gugur dan Raja Alengka digantikan oleh Bisana, sang pengkhianat negara. Walaupun pada akhirnya Bisana menjadi raja di Alengka menggantikan Rahwana yang telah meninggal, namun ia sudah tak memiliki prajurit ataupun bangsa raksasa pilihan yang mendampinginya, sehingga dia merasa kesepian dan merasakan hidup yang hampa hingga akhir hayatnya. Tidak seperti Rahwana yang sangat dipuja-puja dan sangat dihormati dan dicintai oleh rakyat dan bangsanya, sehingga semua rakyatnya bersedia bela mati untuk mempertahankan kehormatan tanah air dan bangsanya. Rama di ujung cerita novel ini justru digambarkan sebagai pangeran yang sangat menjengkelkan. Ia tidak menerima Sinta, ia menuduh Sinta telah dinodai Rahwana. Sinta bersumpah bahkan ia rela mati. Ia rela masuk ke dalam kobaran api. Bila ia jujur, maka ia tidak akan terbakar. Toh kemudian ia tidak terbakar. Walaupun begitu, Rama tetap menolak Sinta. Sinta terlunta-lunta dengan sikap Rama. Dengan membaca novel ini bergugurlah stigma-stigma wacana hegemonik yang dirancang oleh Valmiki penyembah Wisnu yang vis-a-vis dengan Siwa dengan sesembahan Rahwana. Rahwana digambarkan antagonis sebab ia dalam posisi kalah. Posisi kalah cenderung akan ada hegemoni sejarah. Bergugurlah pula yang selama ini bahwa Rama dan Sinta adalah gambaran cinta sejati. Ternyata tidak bila melihat dari sudut pandang Pak Agus dalam novel ini. Akhirnya yang saya takutkan melanda bangsa kita ini
sebagai diakui atau tidak diakui kita adalah bangsa yang berkulit warna, akan ada kata Fritjof Capra, sejarah pasti berulang.